Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Baik, pada malam ini, malam Jumat, tepat pada tanggal 11 Mei 2002, Nurdin Daka System berada di Hartako City, Kota Makassar, membangun dialektika tentang bagaimana ber-YouTuber yang baik. Ini part yang kedua pada narasi pada malam ini. Mudah-mudahan para calon YouTuber pemula atau yang sudah baru mendapat tilasi per-YouTuberan itu bisa menjadikan dialek pada malam ini ada makna-makna yang bisa ditarik sebagai sebuah proses pendalaman keilmuan agar tercapai apa yang diharapkan dalam ber-YouTuber. Baik, pada malam ini hadir salah seorang YouTuber yang menurut saya adalah beliau sosok yang fenomenal dalam berinteraksi, dalam membangun bagaimana ber-YouTuber dengan baik. Beliau adalah hadir di tengah kita, MDS Muhammad Daeng Sikota. Beliau sebagai ketua YouTuber Kota Makassar dalam komunitas kami yang terus tak henti-hentinya melakukan pembelajaran kepada teman-teman yang mau ber-YouTuber. Yang kedua, ada hadir juga tokoh muda kita, pimpinan LPK Ali Imran, instruktur yang sudah melanglang buana di organisasi baik di IC, di HIFKI dan yang lain sebagainya. Para keilmuan tambahan sebagai seorang instruktur, sebagaimana bisa menjadi 5 di era 540 ini. Baik, kita langsung ke narsum kita. Mudah-mudahan ada pencerahan malam ini bisa dipetik dari netizen yang berminat untuk masuk dalam dunia YouTuber ini. Tafadhal. Baik, saya MDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur malam ini kita dipertemukan dengan suasana yang sangat humanis, penuh dengan faedah ya. Mengapa? Karena kita akan sharing, berbagi, dan kemudian kita akan mendapat manfaat terkhususnya untuk diri kita masing-masing. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 11 trik atau tips menjadi YouTuber pemula yang baik dan benar. Karena baik tidak cukup, tentu harus ditambahkan dengan cara yang benar. Iya. Baik mungkin menurut paradigma kita, persepsi kita, tetapi belum tentu benar menurut algoritma YouTube itu sendiri. Iya. Jadi menjadi konten kreator yang baik dan benar. Jadi 11 tips and trik ya bagaimana menjadi YouTuber yang baik dan benar. Yang pertama, tentukan spesifik konten atau biasa disebut curut atau niche. Iya. Kenapa saya tekankan di situ? Karena begini. Apabila kita tidak menspesifikkan konten kita, maka konten kita tak ubahnya sebagaimana toko yang menjual seluruh barang-barang yang diperlukan masyarakat. Itu, kita mengambil random. Tapi kalau kita mengambil random, ada banyak saingan. Tentu orang bingung apa yang menjadi ciri khas daripada toko tersebut. Nah, untuk itu, mari kita tentukan passion kita. Mari kita tentukan apa sih genre kita. Ya. Kalau kita di fashion, ataukah kita di edukasi atau pendidikan ya, atau mungkin pelatihan. Iya, pelatihan. Kalau boleh pelatihan. Atau kemudian tata boga ya, kitchen, gaming. Di mana genre kita? Kita harus tentukan dulu. Nah, setelah kita tentukan genre kita, lalu kita prepare genre kita sebelum masuk ke genre itu sendiri. Kita sudah mengkonsep genre itu sebaik dan sematang mungkin, sehingga tahu arah tujuannya nanti. Itu yang paling penting. Kita tahu arah dan tujuan daripada spesifikasi YouTube kita sendiri sebagai YouTuber pemula. Jadi tentukan dulu
niche atau curut daripada konten yang kita akan buat. Yang ketiga, Kedua, yang kedua ya. ya kedua, atur tujuan yang ingin dicapai. Atur tujuan. Nah, ini yang penting ya, atur tujuan yang ingin dicapai. Jadi begini, terkadang konten pemula itu atau YouTuber pemula kadang dibayang-bayangi oleh money oriented. Ya. Kadang dibayang-bayangi oleh tujuan yang sebenarnya belum pada kapasitasnya. Namun tujuan yang benar ialah bagaimana kita membuat itu. Yang pertama karena minat kita, karena hobi kita, karena passion kita. Jadi atur tujuan yang ingin dicapai dulu. Kita ingin mencapai bahwa kita ingin mengedukasi masyarakat secara luas agar video kita ditonton dan video kita memberikan faedah dan manfaat kepada seluruh netizen yang ada. Iya. Contoh, ada satu channel itu yang menarik ya, tentang edukasi. Dia membahas tentang bagaimana menjadi YouTuber pemula. Dari 0 subscriber sampai kemudian sekarang udah hampir jutaan. Dia fokus terus mengedukasi. Edukasi menjadi YouTuber pemula. Bagaimana trik menjadi YouTuber pemula dengan tidak capek. Iya. Ada juga seperti itu. Atau ada satu konten yang menarik yang dimana konten ini menjadi familiar ya. Khusus bincang-bincang toh. Bincang politika, bincang agama kah. Yang jelas kontennya itu berbicara tentang bincang. Makanya muncul di era-era 2018-2019 itu namanya channel podcast. Untuk bincang-bincang. Untuk membincangkan segala sesuatu yang sifatnya cringe, creepy, menarik, menyentuh, peka terhadap sosial yang ada. Iya. Itu penting. Iya, podcast ya. Iya, makanya podcast itu muncul. Sehingga orang itu kalau mau mencari informasi bincang bebas, baik masalah politik, sosial dan budaya, ekonomi, itu muncul di situ. Padahal awalnya, sedikit ya saya jelaskan sejarah podcast ya. Awalnya itu kan podcast itu diciptakan oleh Steve Jobs. Steve Jobs ini kan dia adalah pendiri Apple. Pendiri Apple. Iya. Yang berusaha menciptakan sebuah audio suara tanpa gambar. Pod. Jadi berasal dari kata pod. Voice toh. Voice. Ya. Iya. Suara tanpa gambar. Iya. Nah, lanjut ya. Ya. Lanjut yang ketiga, membuat perencanaan ide konten. Ini penting loh. Ya. Membuat perencanaan ide konten. Kita kan sudah tahu spesifik konten kita apa. Mereka sebagai dia pimpin LPK. Apa saja. Ini contoh. Ada menjahit komputer. Menjahit komputer. Apalagi Pak Imran? Apalagi? Tata boga. Apalagi? Sablon, menyablon. Oh, sablon ya. Nah, sablon menyablon. Nah, masih judul daripada konten kita adalah LPK Al-Imran. LPK Al-Imran. Jadi LPK Al-Imran mempunyai YouTube dan segmentasinya ada 4. Iya, tahu. Segmentasinya ada 4. Apa-apa saja itu yang 4? Komputer. Ya, komputer itu sendiri, menjahit itu sendiri, tata boga, dan terakhir penyablon. Nah, ini sebenarnya menarik gitu loh. Ini sudah kaya. Iya. Ada mentornya, ada yang mau dimentoring. Iya. Dan ide itu kita sudah punya, caranya itu kita sudah punya. Ini loh, kalau membuat perencanaan ide kan ini sudah ada 3 perencanaan ide yang seharusnya sudah menjadi konten YouTube untuk para pemula, apalagi lembaga pendidikan dalam hal ini. Iya. Nah, Oke, sekarang poin masuk tidak berlebihan saya ucapkan ya. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mau dipertanyakan. Boleh, ada masih belum? Kan tidak elok lah kalau saya menjelaskan tanpa ada pertanyaan masih ada 7 lah. Iya. Ke depan, yang berarti masih ada. Ada pertanyaan singkat dari Pak Imran? Oh ya. Nah,
Jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya memperkenalkan diri dulu bahwa nama saya Ibran Latif. Kebetulan saya bergerak di bidang pendidikan non formal, khususnya pelatihan dan kursus. Kebetulan juga saya banyak berkecimpung di kelembagaannya, artinya di organisasinya. Menarik dari hal pembicaraan awal kita ini karena ya terus terang saya ini basicnya di pelatihan, tapi untuk di bagian konten pembuatan YouTuber dan sebagainya untuk konten kreatifnya itu saya sama sekali masih buta. Jadi mungkin perlulah diberikan sedikit arahan atau apa-apa saja yang namanya kita pemula kan harus ada dari basicnya nol, ya basicnya nol. Jadi harus kita mengetahui kira-kira dari 4 yang tadi, kira-kira yang awal yang pertama yang mana yang harus kita lakukan. Artinya langkah awal yang apa yang diantara 4 tadi yang baru dijelaskan itu yang perlu kita ambil dari situ dulu. Itu mungkin yang pertanyaan pertama saya ya, sebagai seorang pemula untuk mengetahui sebelum lanjut ke tahapan-tahapan seterusnya. Ya mungkin itu saja dulu. Ya, ini kan belum action ya. Ya. Namanya perencanaan itu belum action, masih pada tataran konsep. Kalau gitu kita lanjut sebelum dijawab. Item pertanyaan itu akan terjawab di poin-poin 7, 8, 9 ya. Tidak apa-apa, langsung saya jawab. Ini pada tataran konsep. Dari poin 1 sampai 3 masih pada tataran konsep. Maksud saya konsep karena yang namanya menentukan niche atau curut daripada konten itu adalah masih dalam tataran konsep. Menentukan sebuah spesifikasi konten kita apa. Ini kan masih dalam tataran pikiran, belum action ya. Iya. Terus setelah itu spesifikasi konten kita bergenre LPK, lembaga pelatihan. Setelah itu tujuan. Tujuan konten. Oh dikasih tentunya, dikasih apa item ini. Iya. Setelah tujuan sudah kita dapat dari sisi konsep dulu, lalu masuk kepada poin ketiga, ide. Idenya sudah matang. Ada tata boga, ada jahit, ada sablon, ada komputer. Ini sudah jelas. Idenya sudah ada. Nah, masuklah pada tataran poin keempat. Implementasi. Mari membuat YouTube dengan 3 ide awal tadi. Baru kita membuat. Nah, masuk ke poin kelima. Karena sudah kita ingin membuat, masuk poin kelima. Alat-alat. Alat-alat untuk membuat konten. Apa sih? Alat-alat standarnya itu untuk membuat konten harus ada kamera. Ini kayak saya bicara standar dulu ya, skala normatif ya. Harus ada kamera, harus ada tripod, harus ada mic, ya mic kondensor atau ya banyak lah yang murah-murah ya. Kalau kita tidak punya itu, alat-alat standar itu, minimal kita punya handphone Android. Seperti ini ya, contohnya ya, meskipun sederhana. Meskipun sederhana, handphone Android kentang pun itu masih bisa kita gunakan untuk membuat sebuah konten. Cuman terkadang kita membuat konten alat terbatas, tapi kadang kita tidak sadar diri gitu loh. Alat terbatas, pakai Android yang standar, tapi kita berharap hasilnya luar biasa. Ini kan tidak sejalan gitu loh. Tidak connect. Iya. Bersabar dulu lah, sampai kemudian konten kita menjadi familiar di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kan terjawab pertanyaannya. Nah, yang keenam, ini yang paling penting juga. Setelah alat itu kita sudah ada, ya sudah kita punya, buatlah video atau konten yang berkelanjutan, terus menerus. Artinya dia pakai part satu kayak begitu. Iya, boleh sistem part, boleh juga tidak pakai Langsung. part. Iya, sisi langsung dengan segmentasi yang berbeda. Iya, boleh seperti itu. Karena tidak ada hal yang baku untuk konten kreator yang konten kreator itu lakukan kecuali pelanggaran, itu baku. Itu
itu baku. Berinovatif, berkreatif saja videonya, yang penting tidak melanggar. Yang penting tidak melanggar. Etik per-youtuberan. Di segmen awal kan kita bahas masalah pelanggaran-pelanggaran ya. Betul. Seingat saya seperti itu. Betul. Di channel Nurdin Daka System. Oke. Itu yang lalu kurang lebih ya. Iya. Nah, kalau kita continue membuat sebuah konten, algoritma YouTube menganggap channel baru yang kita buat adalah channel yang tumbuh sehat. Ingat, dia bertumbuh dengan sehat. Iya. Ini sederhana sekali gitu loh. Kalau kita punya ide seperti yang LPK Al Imran ya, iya, yang senantiasa terus melakukan inovasi, dari situ saja kok idenya. Ya dari situ saja idenya. Jangan pernah takut bahwa kita kehilangan ide. Contoh, bagaimana para pemula, para netizen membuat baju, kaos, oblong sesuai ide kita, sesuai desain kita. Contoh, kita mau nyablon tapi tulisannya tulisan dari kita. Tutorial itu yang kita berikan kepada rekan-rekan sekalian. Bagaimana caranya menggosok? Ini sistem manual ya? Iya, masih. Ini sistem manual pun bagus sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa sendiri memilih bahan yang betul-betul kualitasnya bagus. Ini harus kita tonjolkan. Kalau kita nyablonnya dengan manual, yang kita tonjolkan apa sih kelebihannya kalau manual? Iya. Jangan pernah tidak menonjolkan apa yang perlu ditonjolkan. Dan jangan pernah mengatakan tidak ada kekurangan, dan pada faktanya memang ada kekurangan gitu. Ya, seperti Poin itu. sekarang poin ke-8 atau ke-7? Ketujuh, iya. Ketujuh tidak kalah menarik ya. Produksi konten editing. Produksinya, ya, masuk produksinya. Ya masih masuk pada tataran produksi konten editing. Kenapa saya masuk kepada produksi konten editing? Karena kadang kita membuat sebuah video itu tak ubahnya sebenarnya seperti vlog. Apa sih vlog itu? Ya vlog itu gini. Kita mendokumentasikan audiovisual aktivitas kita melalui kamera dalam kehidupan sehari-hari kita. Ngevlog ya, ngevlog namanya. Biasanya gayanya seperti ini, ngevlog. Kamera atau handphone, lalu kita berbicara di depan kamera. Ini ngevlog namanya. Iya, ngevlog. Kalau softwarenya banyak bertebaran. Banyak bertebaran software yang namanya editing, software editing. Banyak sekali. Kalau kita pakai handphone, ya yang paling simple seperti ya Video Guru, Filmora, KineMaster, banyak sekali lah. Banyak sekali. Tidak apa-apa, versi-versi trialnya aja dulu kita pakai, versi gratisannya. Karena kita kan pemula, namanya pemula. Salah wajar lah. Sekarang poin ke-8 ya. Mempromosikan YouTube kita. Promosinya. Seperti apa sih cara promosikan yang baik? Oke. Sekarang handphone kita kan mempunyai media sosial ya. Ya. Ada WhatsApp, ada IG, Instagram ya, ada Twitter, ada Pad, banyak lah. Ada sekitar 44 media sosial. Tapi yang familiar yang saya sebutkan tadi, promosikan link YouTube yang baru kita buat di media sosial dengan bahasa yang menarik. Dengan bahasa yang menarik. Ya. Iya. Itu yang perlu Iya. dicatat. Nantilah segmen ketiga kita masuk. Nanti seperti itu. Segmen Sekarang ketiga. poin ke-9. Ya, bangun engagement dengan audience. Begini Mas ya, kita bangun hubungan. Ya. Bangun hubungan dengan audience, dengan viewers, dengan netizen. Relationship. Komunitas di media sosial. Iya. Atau media sosial ya. LPK sudah berapa alumninya? LPK Al Imran. Sudah Bang, saya punya lembaga, saya gabung dengan teman membentuk suatu yayasan setelah saya sudah mengetahui trik dan cara-caranya membentuk suatu lembaga pelatihan, makanya setelah itu saya mendirikan di tahun 2011. Iya. Kalau tahun 2011 di tiap tahunnya itu rata-ratakan saja ya, muridnya ada berapa? Ya rata-rata 100-an lebih lah.
boleh dikata. 100 ya. Ya. Dari 2011. Mari kita inventarisir. Bagi duanya saja kita ambil dari tiap tahunnya. Kadang 50. Yang kita bangun dari kalangan internal kita loh. Ya. Dulu eksternalnya beliau organisasinya banyak Iya. di lembaga-lembaga lain struktur. Bangun itu. Coba sadarkan mereka bahwa ada LPK yang senantiasa berada di belakangmu dan tidak lepas untuk kalian. Jadi kalian lepas dari pelatihan, kami ada. Walaupun walaupun kalian telah lepas dari alumni LPK Ali Imron. Ya. Contoh seperti itu ya. Oke, sekarang poin 10 ya. Iya. Optimalkan dengan CEO YouTube. Apa sih itu CEO? Ya, oke. Nah, di sini kadang kita agak sulit ya kalau masih pemula ya. Ya. Tapi sedikit saya jelaskan bahwa bagaimana kita menjalin hubungan erat ya dengan manajemen YouTube itu sendiri. Ingat, manajemen YouTube itu sendiri. Sedikit saya akan kutip ya. Ya. Jadi SEO YouTube itu adalah proses optimasi video dan channel YouTube untuk meningkatkan peningkatan ya. Dengan SEO audience bisa dengan mudah menemukan video atau channel YouTube dan mesin pencarian itu sendiri. Baik itu di Google dan beberapa mesin pencari lainnya. Iya. Jadi kita bisa mengoptimalkan channel kita. Iya. Tapi nah, yang paling buncit ya, yang terakhir yang tidak dilupa, analisa dan evaluasi. Ingat, evaluasi. Kenapa di dalam YouTube itu ada satu fitur analis? Iya. Itu untuk kita sering analisis. Orang dewasa umur sekian berapa yang nonton? Orang dewasa umur sekian berapa yang saksikan? Umur taruhlah begini, umur 18 sampai 20 ada berapa audiensnya? Umur 20, 25 sampai kemudian 35 berapa yang nonton? 35 sampai 45 berapa yang nonton? Iya. Itu analisa. Dan itu dievaluasi. Iya, tentu dievaluasi. Nah, terus saya lanjut sebelum masuk ke evaluasi, ada yang namanya jenis kelamin. Laki-laki berapa yang nonton? Ya. Perempuan berapa yang nonton? Ada yang namanya geopolitik, Ya. letak geografis. Ya. Mungkin ada penonton kita di Belarusia, Chechnya, Rusia, Ukraina, Ya. Amerika, China, Jepang. Itu ada semua loh dalam fitur analitik. Ya, mungkin terakhir kita masuk di evaluasi. Nah, setelah kita menemukan celah-celah demi celah Ya. dari evaluasi kekurangan-kekurangan yang telah kita lihat. Lalu kita perbaiki. Karena tidak ada gading yang tak retak. Maksudnya, tidak ada perkara sesuatu yang menurut kita sudah sempurna, itu sempurna banget gitu. Mesti terus, jangan berhenti menyempurnakan sesuatu yang sudah sempurna. Yang kata lain, tidak ada karya, tidak sempurna, itu bagian daripada kesempurnaan itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu dialektikanya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu 11 poin yang saya ungkapkan tadi. Terima kasih. Saya MDS dan menyerahkan kembali kepada host dan kepada netizen. Jangan lupa dukung channel NDS Nurdin Daka System ya. Luar biasa mengedukasi kepada para netizen semua. Dan tetap dukung kami dengan bentuk dukungan yang gratis. Subscribe, like, komen. Terima kasih. Ya, luasan seperti apa dalam pertemuan perdana kita di komunitas YouTuber Kota Makassar langsung bertatap muka dengan ketua kita. Ada kesan seperti apa yang bisa dimaknai? Terima kasih. Jadi setelah mendapatkan informasi yang secara real dan mendetail, saya sudah banyak bisa membayangkan bahwa
menjadi seorang YouTuber itu ya perlu banyak pengalaman baik dalam kita berorganisasi, pertemanan dan sebagainya, itu memang perlu. Karena kenapa? Untuk menaikkan kita punya rating itu perlu pertemanan yang itu yang jaringannya yang perlu diperluas. Dan dari apa yang disampaikan tadi, bahwa saya ini sebenarnya masih penasaran terus terang, karena kenapa? Ya namanya juga pemula kan harus banyak mengetahui dari awal sampai akhir apa yang dijelaskan. Tapi masih ada penasaran yang perlu saya mungkin pertanyakan, atau mungkin apalah sejelasnya untuk memberikan penjelasan lah sedikit. Mungkin pada tataran implementatif kayaknya. Karena saya melihat tadi bahwa apa yang dijelaskan bahwa seorang YouTuber itu oke lah kayak begini, kita punya usaha itu kan harus punya brand. Ya. Jadi dikatakan tadi bahwa seorang YouTuber itu harus punya channel tersendiri atau identitas sendiri untuk dikenal. Dan ada juga beberapa YouTuber yang saya melihat itu banyak berbagai variasi yang dia dapatkan dari situ. Apakah dia dalam bentuk YouTubernya dalam bentuk ya ada dikata-kata di podcast yang dimana dalam bentuk wawancara langsung, atau yang sistemnya lepas. Nah ini yang saya mau anukan, kalau kita seorang pemula, kira-kira dasar awalnya kita itu yang bagusnya yang bagaimana? Karena yang namanya YouTuber itu kan tidak mungkin kita berjalan sendiri, karena pasti ada tim. Apa yang disampaikan tadi bahwa seseorang menjadi YouTuber itu kan banyak yang langkah atau persiapan yang harus dilakukan. Contohnya tadi saya dengar harus pakai alat. Nah, kalau kita sudah berkembang kan pasti punya tim. Nah kalau misalkan kita pemula, kira-kira apa kita bisa melakukan dengan sendiri, personal dulu, atau membentuk tim, atau bagaimana? Kira-kira sebagai YouTuber baru. Ya mungkin ada penutup kepada host ya, sedikit saya tambahkan bahwa sejatinya seorang YouTuber itu saat kondisi sekarang ini itu tidak rumit ya. Apa yang ada di depan, apa yang ada di samping, apa yang ada di belakang itu menjadi bahan untuk kita. Artinya melihat situasi secara tidak langsung kayak gitu. Contoh, kita punya handphone. Ternyata handphone ini melihat momen. Ternyata kita melihat momen, lalu kita memegang handphone, lalu kita ambil momen ini. Ini saya tidak berbicara genre dulu ya. Sehingga menjadi sebuah konten. Kenapa seseorang itu mampu produktif? Karena mampu melihat kesempatan dari kondisi yang ada di sekitarnya. Berarti intinya seorang YouTuber itu memanfaatkan momen ya, kayak begitu. Secara tidak langsung. Momen itu dicari. Dicari ya. Momen itu dicari gitu. Momen itu dicari. Kalaupun momen itu tidak dicari lalu datang, luar biasa lagi. Luar biasa. Sama di NDS ya, channel NDS saya lihat yang terseok-seok di awal, lalu kemudian berhasil konsisten. Dan kemudian sekarang semangatnya luar biasa ya. Bahkan mengalahkan semangat para pejuang terdahulu. Seniornya. Saya salut ya, karena bisa melihat momen dan memanfaatkan momen, bahkan menjemput momen. Pertanyaannya sekarang, haruskah ada kru atau tidak? Tidak usah ada kru dulu. Begitu ya. Memakai handphone sendirilah dulu. Tidak perlu ada kru. Kita dulu yang menahkodai dengan konten yang kita inginkan. Kita adalah raja dari apa yang kita lakukan. Kita adalah raja dari konten yang kita buat. Artinya secara tidak langsung berarti secara individu kita bisa melakukan. Tentu. Kayak begitu. Tentu. Dan ini benar adanya. Individu bisa melakukan itu. Namun pada tataran middle dan high, itu sudah perlu networking. Itu sudah perlu tim. Tapi untuk para pemula tidak usah dulu. Pakai handphone biasa saja dulu. Bahkan handphone kentang pun bisa menjadi senjata bagi para YouTuber pemula. Mungkin seperti itu. Terus dimulai dari mana? Dimulai dari sekarang.
kalau sudah punya niat itu jangan dibiarkan hilang. Iya, iya. Ada kesempatan lakukan. Iya, mungkin seperti itu. Ya. Baik, setelah mendengarkan berbagai narasi panjang dari narsum kita pada malam ini dan ada pertanyaan-pertanyaan yang termaknai oleh penanya dan narsum kita, maka tibalah saatnya kita ingin mendengarkan kedalaman closing statement dari narsum penanya tadi dan narsum utama untuk memberi pernyataan singkat untuk netizen ke depannya. Seperti apa? Tafadhol. Walaupun ini pertemuan singkat dalam pembelajaran saya secara pribadi sebagai YouTuber baru, ini sangat mendalam apa yang telah dijelaskan dari narasumber kita bahwa menjadi seorang YouTuber itu tidak mudah. Artinya banyak tahapan yang harus kita lalui dan yang terpenting adalah gaya bahasa yang kita lakukan dalam berkomunikasi itu yang perlu. Apa yang dijelaskan tadi bahwa seorang YouTuber itu minimal harus banyak networking atau channel dari masing-masing anggotanya. Itu yang perlu karena dengan adanya pertemanan yang lebih luas di media sosial itu mungkin lebih mempercepat kita punya subscribe sebagai seorang YouTuber. Mungkin itu saja untuk saya. Mantap. Terima kasih. Dan selanjutnya Allah. Jadi satu hal yang pasti ialah bagaimana kita konsisten. Ini yang pertama. Yang kedua, selain konsisten, jalinlah silaturahim baik di media sosial maupun offline. Jadi online oke, offline oke. Jangan sampai online-nya kencang, offline-nya tidak. iya. Ya, dari dua permainan tadi ada ayat yang mungkin menjadi spirit bergerak sebagai YouTuber bahwa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Kurang lebih maknanya seperti ini. Bahwa derajat seseorang dalam ber-YouTuber dan sangat ditentukan oleh konsistensinya, kerja kerasnya, plus doa-doa yang dia lakukan untuk sebuah pembuatan konten untuk kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat. Karena dengan filosofis ini tentu keridhaan Allah mengalir dan tentu akan tercapai harapan sebagai YouTuber itu. Demikian, sukses selalu. Salam dari NDS Nurdin Dhaka System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.